Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa mahasiswa semua dalam perkuliahan Matematika, Sains, Teknologi, dan Rekayasa dari Fakultas Pendidikan, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Indonesia. Untuk perkuliahan kali ini kita akan membahas tema tentang ketahanan pangan, terutama kaitannya dengan SDGs serta food system. Sudah sering kita dengar tentang ketahanan pangan, yaitu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara dan seluruh warga negaranya yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun kualitasnya, serta aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, agar kita semua dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Sebelum membahas ketahanan pangan, coba kita lihat dulu tentang sustainable development. Beberapa isu yang terjadi pada bumi kita ini seperti perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, lemahnya pengelolaan sumber daya alam, serta polusi telah mempengaruhi dan mengubah struktur kehidupan masyarakat, terutama untuk aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Isu besar ini dapat mengancam dan merusak kenyamanan, kesejahteraan manusia di bumi. Untuk itu, dimunculkanlah konsep sustainable development atau pembangunan berkelanjutan. Agar konsep ini sukses, berhasil dengan baik, dibutuhkan perubahan perilaku bagi semua warga negara dan masyarakat tanpa terkecuali. Dan perubahan perilaku yang paling efektif yaitu melalui pendidikan. Karena itu sebuah visi pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dimunculkan atau dinamakan ESD, Education for Sustainable Development. Isu-isu ini berkaitan erat dengan sains dan teknologi. Karena itu ISD juga berkaitan erat dengan sains dan teknologi. Apa itu sustainable development? Mari kita lihat. Saudara-saudara coba perhatikan planet bumi yang indah ini sering dijuluki the blue marble dari angkasa. Ini bumi yang kita huni ini tidak akan nyaman, aman. Kita tinggal di dalamnya tidak akan bahagia jika tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab terus-menerus merusaknya. Untuk itu, perlu adanya sustainable development, pembangunan yang berkelanjutan, yaitu pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Jadi tujuan dari pembangunan berkelanjutan ini adalah agar kita dapat merawat bumi ini bisa ditinggali dengan aman, nyaman, bahagia, dan sejahtera, serta bisa mewariskannya bagi generasi yang akan datang.
bagaimana tentang tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu SDGs, ya. Tugas penting dari pemerintah adalah memastikan bahwa warganya tidak kekurangan makanan. Akan tetapi, yang menjadi krusial adalah penduduk Indonesia itu sangat besar, sehingga harus memiliki cadangan pangan yang cukup. Saat ini ketahanan pangan Indonesia berada di peringkat 65 di dunia, atau posisi kelima tingkat ASEAN. Menurut FAO, saat ini jumlah orang yang kelaparan di dunia semakin berkurang. Namun, jumlah mereka yang menghadapi kekurangan makanan kronis meningkat hampir 821 juta manusia di tahun 2017. Untuk itu, beberapa negara melalui tujuan pembangunan berkelanjutan ini menargetkan di tahun 2030 akan mengakhiri kelaparan dan menjamin akses makanan bagi semua orang. Karena itu, ketahanan pangan sangat strategis dalam tujuan pembangunan berkelanjutan ini. Karena terkait dengan beberapa tujuan pembangunan berkelanjutan. Seperti yang nomor 2 ini adalah tanpa kelaparan. Yang nomor 3 ini adalah tentang kehidupan yang sehat dan sejahtera. Tujuan pembangunan berkelanjutan yang nomor 6 ini air bersih dan sanitasi yang layak. Kemudian tujuan pembangunan berkelanjutan nomor 9 itu infrastruktur dan industri inovasi. Kemudian yang ke-12 ini konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Yang ke-13 adalah penanggulangan perubahan iklim. Yang ke-14 adalah ekosistem laut dan ke-15 adalah ekosistem darat. Untuk mewujudkan SDGs, sistem pangan global perlu dibentuk agar lebih produktif, lebih inklusif bagi kaum miskin dan terpinggirkan, memenuhi kebutuhan populasi, ramah lingkungan dan tangguh, serta mampu memberikan diet sehat dan bergizi untuk semua. Food system itu berupa aliran produksi makanan, melibatkan bisnis organisasi yang secara aktif mengelola produksi, agregasi, distribusi, pemrosesan, dan konsumsi. Produksi makanan sudah cukup banyak, misalnya para petani, peternak, nelayan, pengrajin, itu masing-masing memproduksi beberapa jenis makanan. Petani memproduksi padi, makanan pokok, atau sayur mayur, palawija, buah-buahan, sereal, dan sebagainya. Nelayan misalnya memproduksi ikan asin, pindang, kerupuk udang, dan sebagainya. Untuk agregasi adalah konsep dan fungsi penting di daerah dan sistem pangan regional. Agregasi mengacu pada cara mengumpulkan atau menghasilkan bersama makanan dari berbagai sumber untuk membuat yang lebih besar atau pasokan yang lebih konsisten untuk memenuhi permintaan konsumen.
Distribusi adalah penyaluran bahan makanan dari produsen ke penyalur, baik itu pasar maupun toko, kios, dan perorangan. Food processing adalah proses penting agar makanan terjaga gizi serta keamanannya. Dimaksudkan agar terjaga persediaan makanan yang aman dan bergizi bagi jutaan penduduk di perkotaan maupun pedesaan. Ada 3 cara pemrosesan, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Pemrosesan primer adalah konversi bahan baku menjadi komoditas pangan. Misalnya padi digiling menjadi beras, sedangkan pemrosesan sekunder adalah konversi bahan makanan menjadi produk yang dapat dimakan. Dalam pengolahan makanan ini seringkali ditambahkan zat pengawet atau pewarna makanan atau zat aditif lainnya. Nah, untuk konsumsi adalah penggunaan makanan di tingkat konsumen. Nah, alat penting dalam perluasan ketersediaan panganan berkelanjutan adalah mengatasi food loss. Food loss, baik itu di tingkat produksi, agregasi, distribusi, pemrosesan, atau food waste. Ya. Limbah pangan. Sejumlah besar makanan disia-siakan secara global melalui hilangnya hasil bumi dan tanaman segar sebelum mereka mencapai pasar dalam proses distribusi. Limbah makanan banyak dihasilkan saat produksi, distribusi, pemrosesan, dan konsumsi. Berikut ini ada video contoh untuk produksi, agregasi, dan distribusi. Anda semua bisa menyimaknya melalui link YouTube ini, ya. Jadi dari video ini menunjukkan betapa pentingnya tahapan yang ada dalam proses food system ini. Demikian perkuliahan ini, semoga bisa disimak, bisa dipahami, dan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.